Jika Anda mengunjungi Tesco Superstore di Finsbury Park yang letaknya tidak jauh dari Emirates Stadium pada bulan April 2018, maka Anda akan menemukan pemandangan yang tidak biasa di rak-rak berbagai minuman soft drink. Tulisan Sugar Levy dipasang di depan produk minuman soft drink tersebut dengan tambahan keterangan bahwa pemerintah Inggris telah memberlakukan pajak soft drink yang besarnya sesuai dengan tingkat kandungan gula di dalamnya, yaitu 24 sen per liter untuk minuman yang mengandung lebih dari 8 gram total gula per 100 ml dan 18 sen untuk minuman yang mengandung antara 5-8 gram total gula per 100 ml. Berlakunya pajak soft drink tersebut menyebabkan kenaikan harga rata-rata soft drink sekitar 10-15%. Sebagai contoh, minuman Coca-Cola ukuran setengah liter harganya naik dari 1 pound 9 sen menjadi 1 pound 25 sen. Sugar Levy atau Sugar Tax adalah pajak yang dikenakan untuk produk minuman dengan kadar gula yang dianggap tinggi. Sugar tax ini mulanya direkomendasikan oleh WHO, lalu negara-negara maju di berbagai belahan dunia saat ini sudah mengadopsi hal tersebut menjadi undang-undang. Tujuannya adalah untuk melindungi warga negaranya dari berbagai penyakit akibat konsumsi gula yang berlebih. Berbagai studi yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa konsumsi gula berlebih dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes, obesitas, kerusakan gigi, penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Konsumsi gula per kapita di Indonesia sudah berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Menurut data BPS, pada tahun 2021, konsumsi gula per kapita di Indonesia adalah 160,4 gram per hari atau setara dengan 640 kalori per hari. Angka ini sudah jauh di atas ambang batas aman yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu maksimal 10% dari total asupan energi per hari, yaitu maksimal 48 gram gula atau maksimal setara dengan 192 kalori per hari untuk orang dewasa. Artinya konsumsi gula per kapita Indonesia adalah lebih dari 3 kali lipat di atas ambang batas aman WHO. Studi yang dilakukan oleh peneliti dari School of Public Health Harvard University pada tahun 2010 dengan melibatkan lebih dari 310.000 peserta menyimpulkan bahwa konsumsi minuman dengan gula berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes. Data International Diabetes Federation atau IDF Atlas menunjukkan setidaknya 1 dari 10 orang atau sebanyak 537 juta orang di dunia menderita diabetes. Apabila tidak ada intervensi dari pemerintah, angka ini diproyeksikan naik sehingga mencapai 643 juta pada tahun 2030 dan 784 juta pada tahun 2045. Penyakit ini juga telah menyebabkan 6,7 juta kematian pada tahun 2021. Diperkirakan terdapat 1 orang meninggal setiap 5 detik akibat diabetes. Di Indonesia, jumlah penderita diabetes terus meningkat dari 10,7 juta pada tahun 2019 menjadi 19,5 juta pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-6 dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Gula yang berlebih jelas merusak dan sangat merugikan bangsa ini. Dampak dan kerugian yang ditimbulkan tidak kalah dengan rokok. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan intervensi untuk mengendalikan konsumsi gula masyarakat, sebagaimana pemerintah telah melakukan intervensi untuk mengendalikan konsumsi rokok. Langkah pertama, pemerintah perlu segera menerapkan cukai gula atau sugar tax sebagaimana telah direkomendasikan oleh WHO, yaitu dengan mengenakan pajak pada produk-produk makanan dan minuman dengan kandungan gula di level tertentu yang dianggap tinggi. Jika diterapkan, maka hal tersebut akan memaksa para produsen makanan dan minuman untuk mengurangi kadar gula di dalam produknya, sehingga tidak terkena cukai gula. Berkaca dari pengalaman pemerintah Inggris, maka terdapat beberapa keuntungan dari implementasi cukai gula. Di antaranya yang pertama,
Pemerintah Inggris berhasil memaksa lebih dari 50% produsen minuman soft drink untuk mengurangi kadar gula dengan jumlah total setara 45 juta kilo gula setiap tahun. Yang kedua, produsen yang tidak menurunkan kadar gula pada produknya dikenai cukai gula yang menyebabkan kenaikan harga produk sehingga menurunkan permintaan konsumen. Cukai gula yang diperoleh pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai program kesehatan sehingga kualitas hidup lebih baik. Pada tahun 2020, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mulai menginisiasi wacana cukai gula pada minuman berpemanis dalam kemasan. Hingga saat ini kebijakan cukai tersebut masih berproses dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di saat yang bersamaan, produsen minuman berpemanis menolak penerapan cukai gula dengan pertimbangan tidak ada bukti ilmiah bahwa penerapan cukai gula dapat mengurangi penyakit diabetes dan obesitas. Selanjutnya kita nantikan saja apakah pemerintah berhasil mengeksekusi cukai gula sebelum tahun 2024. Yang kedua, penerapan gambar peringatan kesehatan pada kemasan minuman berpemanis. Sama seperti rokok, gambar peringatan kesehatan atau pictorial health warning pada kemasan minuman berpemanis dengan kadar gula di level tertentu dapat mengurangi permintaan dari sisi konsumen. Beberapa peneliti dari University of North Carolina dalam jurnal PLOS Medicine melakukan sebuah penelitian mengenai efek dari gambar peringatan kesehatan berupa gambar kaki yang membusuk karena diabetes dan gambar jantung dengan ilustrasi serangan jantung terhadap perilaku orang tua yang membelikan minuman berpemanis untuk anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambar peringatan kesehatan akan menurunkan transaksi pembelian minuman berpemanis untuk anak. Kementerian Kesehatan perlu segera menginisiasi penerapan gambar peringatan kesehatan pada kemasan minuman berpemanis sebagaimana telah diterapkan pada kemasan rokok. Jika Anda adalah Menteri Keuangan, apakah Anda akan segera mendorong penerapan cukai gula pada minuman berpemanis dalam kemasan? Atau jika Anda adalah Menteri Kesehatan, apakah Anda akan mulai menginisiasi pemasangan gambar peringatan kesehatan di kemasan minuman berpemanis dengan kadar gula tinggi yang dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, dan diabetes sebagaimana telah diberlakukan di kemasan rokok?